Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan saat ini sudah bergabung melalui sambungan Flyway juru bicara KPK Johan Budi. Pak Johan, kalau kita bicara soal vonis buat Akil Mokhtar ini seumur hidup, ini pertama kali ya buat pejabat negara yang divonis bersalah korupsi dengan hukuman seumur hidup. Tapi juga di situ menarik sekali ada perbedaan pendapat di majelis hakim. Bagaimana, Bang Johan? Ya, memang ada dissenting opinion dari dua di antara 5 majelis hakim. Satu dissenting opinion berkaitan dengan kewenangan KPK menangani perkara TPPU, yang lain berkaitan dengan materi dakwaan yang didakwakan oleh KPK. Tapi tentu putusan ada di majelis ya. Jadi keputusan kemarin bahwa tuntutan KPK untuk seumur hidup bagi Akil Mokhtar bisa dipenuhi atau dikabulkan oleh hakim, tapi beberapa tuntutan dakwaan tidak dikabulkan, di antaranya berkaitan dengan hukuman tambahan pencabutan hak politik misalnya. Jadi kemarin itu yang dipakai adalah putusan atau vonis hakim yang sudah dibacakan. Terkait adanya dissenting opinion, bukankah ini sebetulnya menjadi celah bagi Pak Akil Mokhtar untuk menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat di majelis hakim ini menjadi bahan bagi mereka bahwa ini sebetulnya ada celah dalam vonis ini? Ya, saya kira kalau terdakwa banding ya bisa saja menjadi celah untuk itu ya, tetapi yang dilaksanakan atau dieksekusi kan dari putusan majelis ya, majelis hakim yang dibacakan kemarin. Artinya 3 dari 2 hakim mayoritas memutus seperti yang kemarin disampaikan itu. Tentu KPK dalam konteks ini memberi apresiasi ya terkait dengan putusan, dan tapi apakah KPK banding atau tidak, karena ada beberapa dakwaan atau tuntutan yang tidak dikabulkan oleh hakim ya. Tentu kita pelajari dulu yang tidak dikabulkan tuntutan apa saja, Bang Johan? Yang dikabulkan ya itu misalnya putusan atau vonis berkaitan dengan hukuman seumur hidup ya. Itu dikabulkan oleh hakim. Kemudian ada beberapa barang yang disita oleh KPK, sebagian dikabulkan untuk diserahkan pada negara, sebagian memang tidak dikabulkan. Ya, denda juga kalau saya tidak salah juga itu tidak dikabulkan ya? Ya, dan betul denda yang seharusnya 10 miliar ya kalau nggak salah, tidak dikabulkan. Ya, ini dari kuasa hukum Pak Akil Mokhtar sendiri mengatakan bahwa dalam pertimbangan hakim itu ada fakta-fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Fakta persidangan apa sebetulnya, Pak Johan? Ya, ini putusannya panjang ya, jadi saya tidak mengikuti detail dari putusan hakim, tapi memang ada beberapa tuntutan yang tidak dikabulkan, tapi sebagian besar tuntutan atau dakwaan pasal-pasal itu dikabulkan oleh hakim ya, baik itu TPK maupun TPPU yang didakwakan atau dituntut pada Akil Mokhtar. Ya, itu kalau saya tidak salah jumlah yang dikembalikan ada sekitar 14,2 miliar ya? Iya, jadi ada beberapa itu yang termasuk yang disita oleh KPK, sebagian memang diputuskan oleh hakim untuk diserahkan kembali kepada terdakwa atau pihak lain ya. Tapi perlu diketahui bahwa perkara ini belum inkrah ya, atau belum berkekuatan hukum tetap ya, karena terdakwa sendiri saya dengar sudah mengajukan banding. Nanti di tingkat banding kita telusuri kembali hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang sudah diputuskan kemarin itu. Dari KPK sendiri akan mengejar tuntutan ini untuk segera, bukan untuk segera, artinya untuk dikabulkan seluruhnya atau bagaimana? Ya, saya belum dapat konfirmasi terakhir mengenai KPK banding atau tidak ya. Tapi kemarin jaksa sudah menyatakan bahwa akan mempelajari dulu putusan hakim yang sudah dibacakan kemarin.
Nah, dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang kemarin dibacakan, dari situlah nanti KPK masih punya waktu 7 hari ya untuk kemudian memutuskan apakah banding ataukah tidak. Nah, jika banding tentu hal-hal yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim di tingkat pertama, kita akan challenge di tingkat banding ya. Jadi kita akan lengkapi kembali kalau memang itu kurang ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan pasal-pasal atau bukti-bukti yang sudah disampaikan di pengadilan. Bang Johan, ini kalau kita menuntut, KPK menuntut ada hukuman seumur hidup, ada denda dan segala macam. Bukankah ini sebetulnya KPK punya keyakinan bahwa tuntutan ini mestinya dikabulkan? Ya, sejak awal KPK melakukan proses membawa perkara ke persidangan ya dengan harapan bahwa apa yang dibawa oleh KPK itu firm ya bukti-buktinya, dan hakim kemudian mengabulkan tuntutan yang sudah diajukan oleh jaksa KPK. Tetapi sejak awal juga kita sampaikan kita menghormati proses hukum. Tentu hakim bisa melihat fakta-fakta yang disajikan oleh jaksa di persidangan atau bukti-bukti yang disampaikan di proses persidangan itu bisa melihat secara berbeda ya, karena kewenangan hakim kan independen ya. Tentu dengan keyakinan hakim memutus perkara berdasarkan dari bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa. Berapa sih total aset yang disita dari Pak Akhil Muchtar oleh KPK saat ini? Cukup banyak ya. Yang disita itu ada uang, ada rekening, ada mobil, ada rumah. Saya kira lebih dari 100 miliar ya nilainya. Lebih dari 100 miliar? Ya, dari kuasa hukum Pak Akhil mengatakan bahwa ada rekening gaji Pak Akhil juga yang disita. Ya, saya tidak hafal satu-satu ya, tapi memang ada rekening yang diblokir, dan kemudian ada aset dalam bentuk mobil, dalam bentuk rumah, dalam bentuk tanah, motor juga ada yang disita oleh KPK. Cukup banyak sih item dari barang yang disita oleh KPK ya, berkaitan dengan penanganan perkara TPPU-nya Akhil Muchtar. Tapi saya tidak mengingat satu persatu. Ya, Pak Johan, ini kalau kita melihat dari putusan hakim yang kemarin, artinya sebetulnya KPK punya kewenangan untuk memeriksa kasus TPPU. Apakah bisa disimpulkan seperti itu? Oh iya, dari putusan hakim kan TPPU terbukti kan. Tidak hanya TPK-nya, tapi TPPU terbukti. Artinya KPK punya kewenangan dan secara hukum menangani perkara TPPU. Dan ini bukan kali pertama, saya kira. Meskipun ada dissenting opinion di sana ya? Iya, dissenting opinion kan sah-sah saja ya di dalam sebuah proses majelis hakim, di dalam proses persidangan ya. Yang penting suara mayoritas mengatakan apa gitu. Nah, yang keluar putusan itu adalah putusan dari pengadilan itu sendiri. Baik, Bang Johan, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.